Bab 611 Melihat Dunia, ada berapa orang di sana? Harta karun yang luar biasa. Ketika Li Zenseng melihat bahwa Bai Rentu mengetahui hal ini, dia segera menjadi lebih antusias. Dia membusungkan dadanya dan berkata kepada Bai Rentu dengan wajah bangga, "Kami, Tuan, memiliki harta karun seperti itu di tangan kami, bukan denganmu. Tiup, kami biasanya menggunakan ginseng berusia ribuan tahun untuk membuat sup dan bubur." Apa yang dia katakan memang bukan pukulan. Ketika Lin Yu membantu Ye Qingmei dan Jiang Yan memulihkan diri beberapa waktu lalu, mereka memasak bubur dengan ribuan tahun ginseng. Lalu bagaimana, jika kamu ingin memakannya, kita akan menggoreng kodok siang ini. Li Zenseng mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, mengarahkan ibu jarinya ke belakang kepalanya, dan berkata dengan bangga, "Harta macam apa ini? Di sini. Membuat sup dengan ginseng berusia 1000 tahun bukanlah sebuah kebanggaan, tapi ini jelas sebuah kebanggaan." Lin Yu sangat berharga bagi katak es Tianshan. Dia meminta Li Zenseng mengganti esnya 3 kali sehari dan mengisi kembali makanannya, dan air. Selain itu, makanan yang digunakan harus berupa daging kepingan salju dari iga terluar daging sapi terbaik, dan airnya harus berupa mata air pegunungan yang diangkut dari pegunungan di luar ibu kota. Li Zenseng merasa bahwa dia tidak melayani katak, tapi ayahnya sendiri. Jadi dia benar-benar ingin membunuh katak ini. Bai Rentu yang berada di ranjang rumah sakit benar-benar terpana dengan tipuannya, apalagi ketika dia mendengar Li Zenseng mengatakan bahwa Lin Yu sebenarnya menggunakan ginseng berusia ribuan tahun untuk membuat sup, dia sangat terkejut hingga sangat terkejut. Tahukah Anda, sekte Suanyi pohon ginseng berusia seabad berharga jutaan dolar. Bahan baku utama yang dibutuhkan untuk pengobatan keponakannya adalah ginseng yang berusia seabad. Itulah mengapa pengobatan 1 tahun sangat mahal. Hei, Tuan He, Anda sebenarnya memiliki ginseng berumur ribuan tahun di sini. Bai Rentu tiba-tiba menjadi cemas dan menatap Lin Yu penuh harap. Lumayan, Lin Yu mengangguk dan tersenyum. Saat aku pergi ke pegunungan terakhir kali, aku tidak sengaja menemukan bahwa separuh pohon itu digunakan untuk membuat bubur, dan separuh pohonnya tersisa. Dia tiba-tiba merasa tertekan. Lin Yu sebenarnya menggunakan ginseng berusia ribuan tahun yang begitu berharga untuk membuat bubur. Dia buru-buru bertanya pada Lin Yu, "Tuan He, lalu, apa syaratmu menggunakan ginseng ini untuk merawat keponakan kecilku?" Nada suaranya sangat mendesak, karena sekte Suanyi mengatakan bahwa itu perlu dia ingin menyembuhkan penyakit keponakan kecilnya sekaligus, yang dia butuhkan hanyalah ginseng berumur 1000 tahun yang kualitasnya sangat baik. Namun, ginseng berumur 1000 tahun itu sekarang sangat langka sekte Suanyi, itu bukan untuk digunakan oleh orang luar. Ratusan orang dibantai, bahkan jika saya ingin membelinya, mereka tidak akan menjualnya. Oleh karena itu, kehidupan keponakannya hanya dapat dilanjutkan secara perlahan dengan ginseng berusia seabad ini. Sekarang ketika dia mendengar bahwa Lin Yu sebenarnya memiliki ginseng berusia 1000 tahun, dia secara alami terkejut dan gembira, dan jejak kegembiraan tiba-tiba muncul kembali dalam dirinya, hati. Namun, dia tahu bahwa jenis ginseng berumur ribuan tahun ini terlalu langka. Bahkan jika Lin Yu setuju untuk membantunya, itu pasti akan menghabiskan banyak uang. Kondisi yang diajukan Lin Yu. Tidak ada syarat yang diperlukan untuk menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan orang. Lin Yu tersenyum, menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan tenang, "Saudara Bai Rentu, apakah itu ginseng berusia ribuan tahun atau wolfberry yang dapat dilihat di mana-mana di pinggir jalan? Bagi saya, itu hanyalah bahan obat yang dapat menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan manusia. Jika ginseng ini diperlukan untuk menyelamatkan nyawa pasien, maka dengan sendirinya saya akan mengeluarkannya tanpa syarat bekas. Saya tidak akan menambahkannya hanya karena pasien membayar mahal. Bahan obat tersebut semuanya tentang ginseng, meski bahan obatnya bisa dibedakan antara tinggi dan rendah. Khasiat obatnya tidak tinggi atau rendah, obatnya manjur. Obatnya manjur." Bai Rentu mau tidak mau tercengang saat mendengar kata-kata Lin Yu, dan mengedipkan dua matanya di rongga matanya yang cekung. Dia menatap Lin Yu tanpa berkedip, dengan cahaya terang, jelas sangat terharu. Kemudian tenggorokannya bergerak, dan dia berkata dengan nada rendah namun serius, "Tuan He, jika Anda dapat menyembuhkan keponakan saya
saya bersedia melindungi Anda di sisi Anda selama sisa hidup Anda. Lin Yu tersenyum tipis, dan sebuah batu yang selama ini dia pegang di dalam hatinya jatuh ke tanah. Dia benar-benar tidak menyangka akan ada orang yang begitu peduli padanya di Bairentu. Sekarang dia telah menemukan tempat yang tepat. Lin Yu tersenyum pada Bairentu dan berkata, kalau begitu saat aku membantumu menyembuhkan lukamu, bawalah keponakanmu dan aku akan membantu merawatnya. Oke, jejak rasa terima kasih muncul di mata Bairentu dan dia mengangguk penuh semangat. Dia sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu, wajahnya menjadi gelap, dan dia berbisik, aku, keponakan kecilku mungkin tidak bisa mengambilnya untuk sementara waktu. Tidak bisa mengambilnya, mau tidak mau merasa curiga. Itu saja, mengapa kamu tidak bisa menjemput keponakanmu? Li Zenseng bertanya dengan ragu, mungkinkah kamu masih berhutang biaya pengobatan kepada dokter dan mereka tidak mengizinkanmu membawanya pergi? Yang harus ditangani, Saudara Bairentu, saya baru saja memenangkan lebih dari 100 miliar dari surga bawah tanah dan saya tidak punya tempat untuk membelanjakannya. Saya akan membantu Anda menebus berapapun utang Anda. Lin Yu berkata sambil tersenyum. Sekarang, untuknya, itu bisa diselesaikan dengan uang. Ini bukan masalah uang. Bairentu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya akan membayar Sekte Suanyi tepat waktu pada hari ke-5 bulan Agustus setiap tahun, jika tidak mereka akan berhenti merawat keponakan kecil saya. Lin Yu dan Li Zenseng akhirnya menyadari bahwa karena alasan inilah pembantaian 100 orang datang ke Tiongkok pada awal Agustus. Pantas saja dia menghilang setiap kali pergi ke selatan. Kenapa? Lin Yu dan Li Zenseng sama-sama bingung. Jejak ketidakberdayaan muncul di mata Bairentu, dan dia berkata dengan lembut, ketika saya mengirim keponakan kecil saya ke Sekte Suanyi untuk berobat, saya menjanjikan syarat kepada Sekte Suanyi. Jika saya ingin mereka membantu saya merawat keponakan kecil saya perlu setuju. Bantu mereka melakukan 3 hal. Ketika ketiga hal ini selesai, saya dapat membawa keponakan kecil saya pergi. Jika tidak, meskipun keponakan kecil saya pulih, dia masih harus tinggal di Senhanhai. Brengsek, ini benar-benar pengganggu. Li Zenseng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dan berteriak dengan marah, kami tidak hanya membayar mereka begitu banyak biaya pengobatan setiap tahun, tetapi mereka benar-benar menjebak orang, sekolah kedokteran okultisme omong kosong apa ini? Itu hanya kanibalisme. Keluarkan tulangnya. Lin Yu tiba-tiba mengerutkan kening dalam-dalam ketika dia mendengar kata-kata Bairentu. Jika dia tidak mendengar kata-kata Bairentu, dia tidak akan pernah percaya bahwa Sekte Suanyi yang, praktik medis yang sangat baik dan baik hati, dalam ingatan leluhurnya sebenarnya adalah ini akan menjadi seperti sekarang. Tidak apa-apa, Saudara Bairentu, ayo kembali dan pikirkan sesuatu secara perlahan. Lin Yu berpikir dengan hati-hati dan menghibur Bairentu dengan lembut, ini benar-benar tidak berhasil. Setelah kamu pulih dari cederamu, aku akan menemanimu ke Sekte Suanyi, jika waktunya tiba, ambillah katak es Tianshan itu dan gantikan dengan keponakan kecilmu. Tuan, bukankah Anda mengatakan bahwa katak es adalah harta langka di dunia? Li Zenseng menjadi cemas ketika mendengar kata-kata Lin Yu. Dia mendengar Lin Yu berbicara tentang kebiasaan dan fungsi katak es Tianshan, dan dia tahu katak es Tianshan ini bernilai bahan obat berharga yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah bahan obat kelas atas di antara bahan surgawi dan harta duniawi. Selain itu, mereka akhirnya memenangkan katak es Tianshan ini dari Sekte Suanyi. Tentu saja, dia enggan mengirimkannya kembali seperti ini, mereka sudah mengembangkan perasaan. Bairentu terkejut ketika mendengar kata-kata Lin Yu. Dia menatap Lin Yu dengan mata membara, jelas sangat terkejut meskipun dia tahu bahwa kata-kata Lin Yu sebagian besar adalah kata-kata sopan untuk menghibur dia, tapi dia masih sangat tersentuh. Saudara Li, tidak peduli betapa berharganya itu hanyalah seekor katak. Itu tidak sebanding dengan nyawa manusia. Lin Yu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, melambaikan tangannya kepada Li Zenseng dengan anggun, lalu berbalik dan tersenyum pada Bairentu, berkata dengan sungguh-sungguh, saudara 100 orang tuh, masalah ini telah diselesaikan. Tunggu sampai saya menyembuhkan luka Anda. Setelah itu, saya akan membawa katak es Tianshan ini dan secara pribadi menemani Anda ke Sekte Suanyi.
dan kita akan membawa pulang keponakan saya bersama. Kata-kata Lin Yu sangat bebas dan tulus, tanpa kepura-puraan apapun. Sepertinya baginya, itu adalah sebuah hadiah. Yang keluar bukanlah katak es, yang merupakan benda paling berharga di dunia, melainkan katak biasa yang digunakan untuk membuat panci kering. Darah Bairentu yang selalu dingin tiba-tiba mendidih, dan jantungnya bergejolak. Lapisan kabut tiba-tiba muncul di mata Lin Yu, dan tinjunya yang terkepal erat sedikit bergetar. Ini kedua kalinya dia menangis. Terakhir kali dia menitikkan air mata adalah saat tuannya meninggal. Setelah bertemu secara kebetulan, Lin Yu benar-benar menyerahkan hal yang begitu berharga hanya untuk dia dan keponakan kecilnya. Bagaimana mungkin Anda tidak tergerak? Dia bepergian ke seluruh dunia dan bertemu banyak orang sepanjang hidupnya, tetapi melihat dunia, adakah orang di dunia ini yang memiliki hati yang begitu sopan dan pikiran yang begitu berani? Berapa banyak lagi orang di sana? Bairentu tidak berkata apa-apa, air mata semakin memenuhi matanya. Dia mengatupkan bibirnya erat-erat. Dengan tangan di atas papan tempat tidur, dia tiba-tiba berbalik dan melompat dari tempat tidur terdengar bunyi, pop, dan berkata dengan suara gemetar, "Mengapa?" Bab 612, sedikit selamat tinggal lebih baik daripada pernikahan baru. Lin Yu jelas tidak menyangka Bairentu akan datang. Matanya tiba-tiba terbuka, dan dia buru-buru mengulurkan tangan untuk membantunya, dan berkata dengan mendesak, "Saudara Bairentu, apa yang kamu lakukan?" Bairentu mendorong tangan Lin Yu dan mendorongnya dengan sangat keras. Bang bang bang, dia bersujud dengan hormat 3 kali di tanah, mengertakkan gigi, dan berkata dengan suara yang dalam, "Tuan He, saya adalah pembantaian ratusan orang. Hidup ini akan menjadi milik Anda mulai sekarang. Cemaslah, tunggu sampai kita mendapatkannya kembali. Tolong bangun, tolong bangun." Lin Yu buru-buru mengulurkan tangannya untuk membantu Bairentu berdiri, dan tersenyum tak berdaya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa sebagai seorang pembunuh, dia berada di peringkat ketiga di dunia. Sebagai seorang karakter, Bairentu bersujud meskipun dia tidak setuju. "Tuan He, terima kasih banyak." Bairentu berterima kasih lagi kepada Lin Yu kesempatan. Lin Yu Yuneng telah melakukan begitu banyak hal untuknya dan keponakan kecilnya, dan dia merasa sangat bersyukur. "Saudara Bairentu, aku tidak bisa membantu semua orang. Saat kamu berterima kasih padaku, kamu juga harus berterima kasih pada dirimu sendiri." Lin Yu menepuk bahu Bairentu, memandang Bairentu dan berkata sambil tersenyum, "Darah dan persahabatanmu telah membuatku sangat bangga. Karena kekaguman, saya, Lin Yu, menghormati pria paling gigih dalam hidup saya, jadi saya bersedia membantu Anda." Petik 2. Bairentu membantai Xiao Dongyang di surga bawah tanah, dan rela mengorbankan hidupnya untuk melindungi reputasi Tiongkok, kehabisan darah, dan karena perawatan. Cucu perempuan guru, dia juga rela mengorbankan hidupnya demi cinta dan keadilan. Jika Lin Yu tidak membantu orang seperti itu, siapa lagi yang bisa dia bantu? Kemudian Lin Yu mengobrol sebentar dengan Bairentu, menyuruhnya istirahat yang cukup, lalu memanggil Li Zenseng keluar dari bangsal. Begitu dia tiba di pintu bangsal, ponsel Lin Yu berdering. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihat bahwa itu adalah nomor yang tidak dikenal, dan itu adalah nomor asing yang sangat aneh. Totalnya hanya 6 digit. Dia mengerutkan kening dan memikirkannya dengan hati-hati, lalu ekspresinya berubah. Sepertinya menyadari sesuatu, segera keluar dari gedung rumah sakit, menemukan tempat yang sangat terpencil dan menjawab telepon. "Hei, Xiao He, apakah kamu mencariku?" Seperti yang diharapkan Lin Yu, suara Hu Haifan datang dari ujung telepon yang lain. "Direktur Hu, apakah ada orang lain di sekitar Anda?" Suara Lin Yu tenggelam dan dia berkata dengan tergesa-gesa, "Ada sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepada Anda." "Saya di kantor sendirian. Ceritakan apa yang terjadi." Ekspresi dia berdiri dan berkata dengan suara yang dalam. "Saya menerima informasi tentang iblis besar di Gunung Qiandu." Lin Yu tidak bertele-tele dan melapor langsung ke Hu Haifan. Han Bing masih belum pulih dari luka-lukanya, dan satu-satunya orang yang dapat dia percayai di Departemen Intelijen Militer adalah Hu Haifan. "Apa? Informasi apa?" Ekspresi Hu Haifan tiba-tiba berubah ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu,
dan bertanya dengan cemas, apakah kamu tahu di mana iblis besar itu bersembunyi? Menderita kekalahan total, reputasinya juga anjlok. Dia patah hati dan marah. Dia memerintahkan bawahan elitnya untuk meningkatkan upaya mereka untuk melacak keberadaan iblis besar ini untuk membalaskan dendam bawahannya yang terluka atau terbunuh. Juga mengembalikan nama baik intelijen militer. Namun sayangnya, iblis besar ini tersembunyi dengan baik. Setelah menelusuri begitu lama, tidak ada petunjuk tentang dia yang ditemukan. Jadi ketika dia mendengar bahwa Lin Yu telah menemukan petunjuk tersebut, Hu Haifan secara alami bersemangat. Aku belum tahu di mana iblis besar ini berada. Lin Yu berkata dengan jujur, tapi tahukah kamu bahwa iblis besar ini memiliki murid hebat bernama Ling Xiao, yang menggunakan token giok untuk membunuh orang dan melakukan segala macam kejahatan. Semuanya dilakukan oleh Ling Xiao ini. Jadi jika kamu menemukan Ling Xiao ini, kamu mungkin bisa mengetahui keberadaan iblis besar ini. Aku pernah mendengar tentang Ling Xiao ini. Hu Haifan bertanya dengan cemas. Apa? Tahukah kamu di mana Ling Xiao sekarang? Petik 2. Ya, saya telah menemukan tempat di mana dia mungkin bersembunyi. Anda dapat menemukan seseorang untuk menyelidikinya. Lin Yu dengan sengaja menyatakan bahwa alamat ini adalah miliknya agar tidak mengungkap identitas Ross. Ketahuan. Oke, beritahu saya alamat Anda sekarang, dan saya akan segera mengirim seseorang ke sana. Hu Haifan buru-buru mengangguk setuju, merasa sedikit bersemangat. Jika dia bisa menyelesaikan masalah ini sebelum pensiun, itu akan dianggap sangat berjasa akta. Lin Yu tidak terburu-buru memberitahu alamatnya, dan berkata dengan suara yang dalam, Direktur Hu, ingat, orang yang dikirim pastilah anggota elit Departemen Intelijen Militer. Dia tidak boleh ketahuan olehnya. Bahkan setelahnya tempat persembunyiannya ditentukan, jangan terburu-buru mengambil tindakan, kirim saja seseorang untuk mengikutinya. Melalui dia, kamu mungkin bisa mengetahui di mana iblis besar itu bersembunyi. Oke, saya mengerti ini. Hu Haifan juga setuju dengan sungguh-sungguh. Juga, jika orang-orang kami, orang-orangmu ketahuan, ingatlah untuk tidak bertarung dengannya, dan kamu harus melarikan diri tepat waktu. Lin Yu berkata dengan sangat gelisah, karena dia secara tidak sadar masih menganggap dirinya sebagai perwira intelijen militer, tubuh murni terkuat. Lin Yu telah bersamanya sejak terakhir kali. Ling Xiao tidak pernah melihatnya lagi sejak mereka bertarung satu sama lain. Tentu saja, dia masih berpikir bahwa Ling Xiao adalah penguasa tubuh paling murni, jadi dia tidak pernah berani meremehkan Ling Xiao. Hu Haifan terkejut saat mendengar kata-kata Lin Yu dan berkata dengan heran, ada seseorang di Tiongkok yang benar-benar menguasai tubuh paling murni. Dan dia telah mencapai pencapaian yang begitu besar, dia benar-benar seorang jenius yang unik. Lin Yu hanya bisa menghela nafas, dan untuk pertama kalinya dia merasakan rasa rendah diri di dalam hatinya. Hanya setelah dia mempraktikkannya sendiri, dia melakukannya, dia menyadari betapa sulitnya itu, dan dia setelah berlatih begitu lama, dia hanya mencapai sedikit kesempurnaan dalam tubuh murninya. Dia tidak ada bandingannya dengan Ling Xiao. Jadi dia tidak berani menghadapi Ling Xiao dengan gegabah sekarang. Dia berencana membiarkan Hu Haifan mengirim orang untuk mengawasi Ling Xiao terlebih dahulu. Oke, aku mengerti. Terima kasih, Xiao He. Hu Haifan berkata dengan nada bersyukur, lalu menghela nafas, Departemen Intelijen Militer, aku berhutang budi padamu. Kamu serius? Tidak ada hutangku padamu atau tidak? Lin Yu tersenyum tipis, lalu mengobrol beberapa patah kata dengan Hu Haifan tentang pensiunnya Hu Haifan, menyatakan keprihatinannya, lalu menutup telepon. Kemudian Lin Yu menyuruh Li Zenseng menemaninya ke sini untuk membantai 100 orang, dan kemudian dia bergegas pulang dengan tidak sabar. Setelah sekian lama dan setelah mengalami banyak hal, ini adalah pertama kalinya dia bertemu kembali dengan Jiang Yan dan Ye Qingmei di rumah, jadi dia merasa ingin kembali ke rumah. Terutama ketika dia memikirkan kulit halus dan lembut serta sosok melengkung Jiang Yan, dia tidak bisa menahan perasaan bersemangat. Mereka bilang sedikit selamat tinggal lebih baik daripada pengantin baru, tapi bagi pasangan, ini lebih dari sekedar selamat tinggal. Tapi yang membuat Lin Yu ketakutan adalah setelah dia kembali ke rumah, karena sudah tengah malam,
Ye Qingmei dan Jiang Yan sudah pergi tidur. Dan Jiang Yan mungkin mengira dia tidak akan kembali, jadi dia tidur dengan Ye Qingmei di tempat tidur Qingmei. Melihat tempat tidur ganda yang dingin dan kosong, Lin Yu merasa seolah-olah hatinya telah dilubangi. Kesepian dan kesedihan tiba-tiba melonjak ke dalam hatinya, dan hidungnya merasa sedikit sakit ruangan untuk membantu Jiang Yan dan Ye Qing menghangatkan alis mereka. Dia ingin menghangatkan tempat tidur, tapi dia takut dipukuli oleh tim wanita, jadi dia harus menyerah dan hanya bisa tinggal sendirian di tempat tidur yang kosong. Ah, Jiarong, kamu kembali. Jiang Yan bangun saat fajar keesokan harinya, dan hendak kembali ke kamarnya untuk berganti pakaian. Dia sedikit terkejut saat melihat Lin Yu di tempat tidur. Saudari Yan. Lin Yu menoleh dengan mengantuk dan melihat bahwa itu adalah Jiang Yan. Dia tiba-tiba merasakan keluhan yang tak ada habisnya di dalam hatinya. Dia tiba-tiba berdiri dan menariknya ke tempat tidur. Kalau malam kamu tidak tidur di kamarmu sendiri, kenapa kamu berlarian? Aku sangat merindukanmu. Kamu tidak menghangatkan tempat tidur suamimu, tetapi kamu tidur dengan wanita lain, itu keterlaluan. Saat dia berbicara, tangannya tanpa sadar merogoh piyama sutra Jiang Yan dan berkeliaran dengan bebas. Oh, gangster sialan, apa yang kamu lakukan pagi-pagi begini? Jiang Yan tersipu, memarahi Lin Yu, dan mendorong dadanya, mencoba untuk bangun, tapi Lin Yu tiba-tiba menyilangkan kakinya rapat. Ini masih pagi sekali, bahkan belum cerah. Saudari Yan, tolong tidurlah denganku sebentar. Lin Yu memeluk Jiang Yan erat-erat dengan tangannya, mencoba membalikkan badan ke sisi lain tempat tidur, mencoba menjadi pasif bukannya aktif. Jiang Yan berjuang sejenak, wajahnya menjadi lebih merah, dan dia berbisik, "Oh, apa yang kamu lakukan? Alisku sudah terangkat. Yan, apakah kamu melihat sisir di meja riasku?" Sebelum Jiang Yan bisa menunggu, setelah Yan selesai berbicara, Ye Qingmei tiba-tiba membuka pintu dan masuk, lalu melihat Jiang Yan dan Lin Yu terjalin erat. Ye Qingmei tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, terutama ketika dia melihat tangan Lin Yu yang tidak bermoral. Ye Qingmei berdiri di sana dengan lebih tercengang, menatap Lin Yu dan Jiang Yan selama beberapa detik, lalu dia menyadari apa yang dia lakukan, wajahnya menoleh, merah, dan dia berbalik dengan cepat. Saat berjalan keluar, dia berkata dengan mendesak, "Maaf mengganggumu." Bab 613 tanpa mengetahui rencana untuk memiliki anak. Setelah Ye Qingmei keluar, dia tidak lupa membanting pintu, lalu dia bersandar ke pintu dan menyentuh dadanya. Jantungnya berdebar kencang dan wajahnya memerah adegan tadi, hatinya dipenuhi dengan emosi. Seolah-olah ada sesuatu yang memicuku, dan hatiku terasa gatal tak tertahankan. Dia segera mencubitnya di telapak tangannya, menghela nafas diam-diam, lalu bergegas kembali ke rumah. Dasar bajingan sialan, sudah kubilang Qingmei juga bangun. Jiang Yan tersipu dan mencubit perut Lin Yu dengan marah. Lalu dia buru-buru berdiri dan berkata, "Bangunlah dengan cepat. Kita akan segera melakukannya, jemput orang tuamu." Ah, bukankah mereka akan datang besok? Lin Yu bergumam bingung, lalu menamparkan kepalanya dan berkata pada dirinya sendiri, "Lihat, aku salah mengingat tanggalnya." Tidak lagi mengganggu Jiang Yan, dia cepat bangun dan berganti pakaian dengan Jiang Yan. Karena festival pertengahan musim gugur akan segera tiba, Ibu Lin Yu, ayah mertua, ibu mertua, dan Jia-Jia semuanya datang ke ibu kota untuk reuni. Setelah aku selesai dengan jangka waktu ini, ayo kita kembali ke Qinghai bersama. Lin Yu melihat keluar jendela dan memikirkan tempat di mana dia dilahirkan dan dibesarkan. Ada sedikit nada melankolis di nadanya sekian lama meninggalkan kampung halamannya. Mau tidak mau ia merindukan hal-hal itu adat dan adat istiadat setempat tanpa disadari muncul di depan mata kita. Dan semakin lama ia terjebak dalam pusaran rumit ibu kota, ia semakin merindukan kampung halamannya yang kehidupannya relatif nyaman. Faktanya, tahun ini dia awalnya berencana untuk kembali ke Qinghai bersama Jiang Yan dan Ye Qingmei untuk merayakan festival pertengahan musim gugur, tetapi dia tidak menyangka akan terjadi virus sebelum Ye Qingmei keluar dari rumah sakit. Ibunya mertua terus bertanya pada Jiang Yan ketika mereka kembali. Jiang Yan tidak berani memberitahu mereka tentang penyakit Ye Qingmei.
Dia berkata bahwa dia terlalu sibuk dengan pekerjaan dan tidak bisa kembali, jadi dia meminta mereka untuk datang ke sini untuk merayakan hari ke-15. Setelah Lin Yu dan Jiang Yan berganti pakaian dan keluar, Ye Qingmei telah menunggu di ruang tamu. Hari ini dia secara khusus mengganti jaket panjang berwarna putih, jeans abu-abu timah, dan stiletto, yang menonjolkan sosok rampingnya. Karena dia baru saja melihat sesuatu yang seharusnya tidak dia lihat, Ye Qingmei sedikit malu saat ini. Dia tidak berani menatap langsung ke mata Lin Yu, menundukkan kepalanya dan berpura-pura memainkan ponselnya sembarangan. Lin Yu tidak mengubah ekspresinya. Bagaimanapun, dia dan Jiang Yan adalah pasangan sah, dan tidak ada yang bisa dilakukan terlalu banyak, terutama di kamarnya sendiri. Karena dia sudah menyapa Shen Yuxuan sudah menunggu di bawah dengan mobil Lincoln milik perusahaan setelah mereka turun. Kemudian mereka berempat bergegas ke bandara bersama-sama. Dalam perjalanan, Shen Yuxuan dengan senang hati memberitahu Lin Yu tentang prospek cemerlang Heiji sejak kerjasama dengan Taipan Perhiasan Internasional Devil terjalin pada pameran perhiasan terakhir. Dengan bantuan sumber daya Devil dan pengaruhnya, Heiji telah muncul di industri perhiasan dunia, dan banyak perusahaan perhiasan ternama telah memberikan bantuan kepada mereka. Pada langkah berikutnya, Heiji diperkirakan akan mencapai posisi 10 besar di perhiasan dunia. Lin Yu mengangguk dan tersenyum, dan sangat senang. Kemudian dia sepertinya mengingat sesuatu dan berkata, "Ngomong-ngomong, Yuxuan, apakah ada orang yang datang kepadamu baru-baru ini untuk membeli token giok seperti terakhir kali? Aku tidak akan mengikutimu jika kamu melakukannya. Katakan." Shen Yuxuan bergidik tanpa sadar. Bahkan setelah sekian lama, dia masih merasa takut ketika memikirkan tentang plakat batu giok. Kalau begitu kamu ingat untuk bertanya padaku apakah ada orang lain di ibu kota yang telah menerima perintah serupa. Lin Yu mengangguk dan meminta Shen Yuxuan untuk lebih memperhatikan, karena trik jahat iblis besar memerlukan penggunaan token giok ini, maka dia akan melakukannya pasti menemukan seseorang untuk membuat token giok, jadi ini juga salah satu cara untuk mengetahui iblis besar. Tidak lama setelah mereka tiba di bandara, Jiang Jingren, istrinya Qin Xiulan dan Jia Jia tiba. "Oh, Jia Jia telah tumbuh begitu tinggi. Bu, kulitmu lebih cerah dan lebih muda. Qingmei, kenapa berat badanmu turun? Tapi kamu lebih cantik. Jia Rong, kenapa kamu menjadi jelek?" Keluarga tidak bisa tidak berbahagia ketika mereka bertemu, dan mereka segera mulai bertanya satu sama lain dengan gembira. Namun, yang membuat Lin Yu bertanya-tanya adalah ayah mertua, ibu mertua, dan ibu semuanya saling memuji ketika mereka bertemu, berbicara tentang orang lain. Bagaimana dia bisa menjadi jelek sekarang? "Oh, mobil ini bagus sekali. Aku pernah melihatnya beberapa kali di Qinghai, tapi aku belum pernah mengendarainya. Pasti mahal, kan?" Saat berjalan pulang, Jiang Jingren duduk di dalam mobil sambil tersenyum dan meraba-raba. "Menyentuh barat, saya merasa senang. Saya cukup bangga dengan menantu saya yang benar-benar menjadi semakin menjanjikan." "Mahal, Paman, hanya beberapa juta, murah." Shen Yuxuan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan tersenyum bangga, "Perusahaan kita masih memiliki beberapa mobil. Jika tidak berfungsi, kendarai saja saat kamu pergi." Dia benar-benar tidak membual, mobil seperti itu tidak berarti apa-apa bagi perusahaan mereka. "Kalian tidak ada di rumah, jadi tidak ada gunanya aku mengendarai mobil sebesar itu." Jiang Jingren menghela nafas sambil tersenyum. "Ayah, kalau begitu kamu harus cepat dan mengajukan pensiun dini dengan ibumu. Rumah sudah terpasang semua, saat kamu datang, kita akan tinggal bersama." Lin Yu berkata kepada Jiang Jingren sambil tersenyum. Lantai datar besar yang dibelikannya hampir penuh. "Oke, ayo cepat," kata Jiang Jingren sambil tersenyum. "Ngomong-ngomong, Yan, bukankah kamu punya bayi baru-baru ini? Bagaimana kabarmu?" Li Suqin meraih tangan Jiang Yan dan bertanya dengan penuh semangat. "Engah." Lin Yu hampir memuntahkan seteguk darah lama. "Anak seperti apa yang kamu inginkan?" "Oh, kami sedang bersiap-siap. Jia Rong berkata dia akan membantuku memulihkan diri dulu agar bayinya lebih sehat," kata Jiang Yan kepada ibunya dengan senyuman di wajahnya. "Mempersiapkan."
Lin Yu hampir meminum seteguk darah lama lagi dan bersiap. Mengapa dia, kliennya, tidak tahu. Selain itu, Jiang Yan telah berdiskusi dengannya sebelumnya bahwa 2 tahun terakhir adalah masa kritis bagi karirnya dan dia tidak berencana untuk memiliki anak. Lin Yu tidak peduli. Lagi pula, jika dia punya anak, dia hanya bisa menjadi ayah spiritual mereka, jadi dia setuju. Jadi ketika dia mendengar ini, dia secara alami bingung, dan berbalik untuk melihat Jiang Yan dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia merasa ngeri di dalam hatinya. Mungkinkah padang rumput hijau akan tumbuh di kepalanya? Jiang Yan mengedipkan mata padanya secara diam-diam, dan Lin Yu menelan ludahnya dan tidak berkata apa-apa. Yan, cepat atau lambat wanita harus lulus ujian ini, jangan takut. Qin Siulan di samping juga menepuk kaki Jiang Yan sambil tersenyum, dan berkata sambil tersenyum penuh kasih, ibumu dan aku membicarakan semuanya, sepanjang hari. Saya bertanya-tanya kapan kalian berdua akan punya bayi. Kami lega mendengar Anda siap, tapi kami tidak bisa hanya bicara dan tidak melakukannya. Kami harus cepat-cepat. Itu, Jiang Yan mengangguk patuh. Lin Yu memasang ekspresi pahit di wajahnya. Mengapa saudari Yan tidak pernah membicarakan rencana ini dengannya? Bukankah itu terlalu tidak menghormati dia, salah satu peserta penting? Setelah tiba di rumah, Lin Yu mengambil kesempatan untuk menarik Jiang Yan ke kamar dan bertanya dengan suara rendah, "Saudari Yan, mengapa kamu tidak memberitahuku tentang memiliki bayi? Kamu tidak akan berubah pikiran, bukan?" Petik 2. Apa yang kamu bicarakan? Petik 2 tanda seru petik 2. Jiang Yan dengan marah mencubit pinggang Lin Yu, melihat keluar pintu, dan berbisik, "Orang tuaku terus mendesakku setiap kali mereka menelepon. Jadi aku berbohong untuk berbohong kepada mereka. Kemudian, ketika King Mei jatuh sakit, aku lupa memberitahumu." Lin Yu merasa lega ketika mendengar ini, memeluk tubuh lembut Jiang Yan, dan berkata sambil tersenyum, "Saudari Yan, tunggu sampai kamu memikirkannya. Ketika kamu menginginkannya sayang, kamu harus ingat untuk meminta bantuanku. Jika kamu tidak menginginkannya, kamu masih bisa meminta bantuanku." Petik 2. Persetan, kamu mesum. Petik 2. Jiang Yan tersipu dan menendang Lin Yu dengan keras, menghela nafas dan kehabisan. Lin Yu telah mencapai beberapa keberhasilan dalam tubuh murni sigangnya saat ini, jadi tendangan ini tidak berarti apa-apa baginya. Pada saat ini, Li Zhensheng juga datang. Dia sedang duduk di sofa sambil memegang Jia-Jia dan berbicara dengan Jiang Jingren dan yang lainnya. Ketika dia melihat Lin Yu, dia buru-buru membawa Jia-Jia ke samping, berdiri, berjalan ke arah Lin Yu, dan berbisik, "Tuan, apakah Anda masih ingat Nyonya Du mengajak Anda makan malam?" "Ingat? Ini akhir bulan ini, kan?" Lin Yu mengangguk, tentu saja dia ingat ini. "Ya, postingan tersebut mengatakan ini akhir bulan ini, tanggal 31. Li Zhensheng berkata dengan suara yang dalam, "Itu 2 hari kemudian, tanggal 15 Agustus pada kalender lunar, Festival Pertengahan Musim Gugur." Festival Musim Gugur. Lin Yu sedikit terkejut, jelas sedikit terkejut. Dia benar-benar tidak menyadarinya pada awalnya. "Benar, jadi kamu tidak bisa pergi." Li Zhensheng menggelengkan kepalanya ke arah Lin Yu dengan wajah tegas. "Tapi aku sudah berjanji kepada mereka. Aku akan menjelaskannya kepada orang tuaku nanti." Lin Yu menghela nafas tak berdaya. Jika dia tahu bahwa itu adalah festival pertengahan musim gugur, dia tidak akan pernah menyetujuinya. Tapi karena dia sudah menyetujuinya, kamu harus melakukan apa yang kamu katakan. "Tuan, mempengaruhi reuni keluarga adalah hal terbaik berikutnya." Li Zhensheng mengerutkan kening dan berkata dengan nada khawatir, "Saya pikir masalah ini terlalu aneh. Coba pikirkan, bagaimana Anda bisa mengundang orang lain untuk makan selama festival pertengahan musim gugur?" Bab 614, jadi bagaimana jika itu kolam naga atau sarang harimau? Jika dipikir-pikir baik-baik, memang agak aneh. Sebelum Nyonya Du mengundang Lin Yu, dia tidak mengetahui bahwa tanggal tersebut adalah festival pertengahan musim gugur, jadi dia bersikeras memilih hari ini untuk mengadakan perjamuan, yang jelas memiliki niatnya sendiri. Dan undangan ini ditandai, hanya 1 petugas yang diperbolehkan. Li Zhensheng menunjuk ke baris kata-kata kecil di sudut kiri bawah undangan,
mengerutkan kening dan berkata kepada Lin Yu, siapa yang tahu kalau itu perjamuan Hongmen, di mana lokasi rumah mereka. Dan letaknya sangat jauh. Jika sesuatu terjadi, bahkan jika seseorang datang untuk menyelamatkannya, itu akan terlambat. Lin Yu mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu tersenyum dan berkata dengan ringan, tidak masalah jika dia berada di sarang harimau di kolam naga, aku akan tetap melakukannya. Aku benar-benar ingin melihat apa yang Nyonya Du rencanakan. Lin Yu juga merasa bahwa makan malam ini tidak mudah, tetapi dia tetap memutuskan untuk pergi ke sana, dan menepati janjinya. Lagi pula, seorang laki-laki berjanji kepada orang lain, bagaimana dia bisa mengingkari janjinya? Apalagi dia merasa pasti ada rahasia besar yang tersembunyi di balik Nyonya Du, yang membuatnya sangat penasaran dan ingin pergi mencari tahu bisa belajar dari kejadian ini. Mengenai bahaya yang disebutkan Li Zenseng, Lin Yu juga memikirkannya, jadi dia siap membiarkan Bu Cheng menemaninya. Mungkin hanya ada sedikit orang di dunia yang bisa berdiri di antara dia dan Bu Cheng, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan tentang. Melihat bahwa dia tidak dapat membujuk Lin Yu, Li Zenseng tidak memaksa lagi dan hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Dalam 2 hari berikutnya, Lin Yu pergi ke rumah sakit tepat waktu untuk membantu Bai Rentu dengan akupuntur, yang pada dasarnya menghilangkan racun dari lukanya. Saudara Bai Rentu, besok adalah festival pertengahan musim gugur. Bagaimana kalau kamu pergi ke rumah kami untuk merayakan festival pertengahan musim gugur? Saudara Li akan berada di sana kalau begitu. Setelah Lin Yu menyelesaikan akupuntur, dia tersenyum pada Bai Rentu dan mengundangnya ke sana merayakan festival di rumahnya. Tidak, Tuan He, saya bisa tinggal di rumah sakit sendirian. Wajah Bai Rentu tidak menunjukkan ekspresi, tetapi tanpa disadari ada kesedihan di matanya, dan dia berkata dengan lembut, saya terbiasa sendirian, tapi pada pandangan pertama ini sangat hidup, saya tidak terbiasa. Selama bertahun-tahun, dia tidak memiliki akar dan betah di seluruh dunia. Dia terbiasa sendirian dan ditinggalkan, dan telah lama kehilangan rasa festival. Lin Yu melihat ekspresinya dan tahu bahwa dia sedang memikirkan keponakan kecilnya lagi, jadi dia menghiburnya dengan lembut, jangan khawatir, Saudara Bai Rentu, setelah festival pertengahan musim gugur selesai, saya akan menemanimu ke Senhanhai dan berjanji untuk bawa keponakan kecilmu kembali. Terima kasih. Rentu mengangguk penuh semangat, suaranya sedikit bersemangat, maksudmu, racun di tubuhku hampir habis. Baiklah, aku akan memberimu suntikan lagi dan itu akan hilang. Tidak apa-apa. Lin Yu mengangguk dan tersenyum padanya. Oke. Bai Rentu mengangguk berulang kali. Ketika dia berpikir bahwa dia akan segera bertemu kembali dengan keponakan kesayangannya, jejak kemarahan muncul di wajahnya yang seperti kayu mati. Setelah Lin Yu dan Li Zenseng meninggalkan rumah sakit, mereka pergi ke supermarket untuk membeli sayuran sesuai dengan daftar yang dibuat Jiang Yan. Mengingat adegan ketika Jiang Yan mengantarnya ke pasar basah untuk membeli sayuran ketika dia baru saja bangun, Lin Yu tidak bisa menahan senyum, dan merasakan rasa syukur di dalam hatinya. Meskipun saudara Jiarong menjalani kehidupan yang sangat tidak berguna, bisakah aku benar-benar berterima kasih kepada saudara Jiarong karena telah bertahan dan menjalani kehidupan yang aku miliki sekarang. Tuan, saya akan pergi bersama Anda besok malam. Li Zenseng berkata dengan sedikit cemas, saya akan berkendara bersama Qin Lang dan Da Jun untuk menjaga istana 1 kilometer jauhnya. Jika terjadi sesuatu pada Anda, kami dapat memberikan dukungan tepat waktu. Kakak Li, menurutmu berapa banyak orang yang dibutuhkan untuk menghentikan kita jika aku pergi bersama kakak Bu? Lin Yu bertanya dengan tenang, tanpa menjawabnya, jalan. Ini, aku khawatir tidak ada gunanya tidak peduli berapa banyak orang yang ada. Li Zenseng mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan jujur. Memang benar, dengan keterampilan luar biasa dan kecepatan super Lin Yu dan Bu Cheng, jika mereka ingin melarikan diri, tidak peduli berapa banyak orang yang ada, mereka mungkin tidak dapat menghentikan mereka. Tetapi Tuan, bagaimana jika sekelompok ahli mistik diundang ke istana itu? Li Zenseng memikirkan hal lain, wajahnya menegang, dan dia bertanya dengan tergesa-gesa. Kalau begitu,
Apa gunanya kamu dan Qin Lang pergi ke sana? Lin Yu bertanya dengan ringan, besar dalam membantu para ahli seni mistik. Peran yang dimainkan oleh Li Zenseng dan yang lainnya di masa lalu sangatlah minim, dan bahkan mungkin menimbulkan korban yang tidak perlu. Li Zenseng membuka mulutnya ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu. Tiba-tiba dia tidak tahu harus berkata apa. Akhirnya, dia menghela nafas tak berdaya dan mengutuk dirinya sendiri atas kata-kata yang tidak berguna itu, dan tujuan memanggil beberapa master mistik untuk digunakan sendiri. Jika Lin Yu dapat dikelilingi oleh sekelompok ahli mistik seperti saat ini, maka mereka tidak perlu khawatir. Jika Nyonya Du berani menggunakan cara apapun dan langsung memimpin sekelompok ahli mistik untuk meratakan istana mereka. Oke, Saudara Li, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Kamu bisa menghabiskan festival pertengahan musim gugur di rumah bersama Jia dan orang tuaku. Aku pasti akan kembali dengan selamat. Lin Yu tersenyum. Zenseng di bahunya dan berkata, jangan lupa bersulang untuk ayah mertuaku beberapa gelas lagi untukku. Setelah kembali ke rumah, Lin Yu memberitahu semua orang tentang tidak bisa merayakan festival pertengahan musim gugur di rumah. Setelah mendengar ini, Li Suqin dan Qin Siulan berhenti. Siapa yang tidak tahu bagaimana menghabiskan festival pertengahan musim gugur di rumah bersama keluarganya, dan kemana dia bisa pergi ke rumah orang lain untuk makan malam. Oh, jangan terlalu banyak bicara. Jiarong akan berbisnis, kebaikan seorang wanita. Pada saat ini, Jiang Jingren, yang memahami kebenaran, berdiri dan mengucapkan kata-kata yang baik untuk Lin Yu. Diam, Li Suqin memelototinya dengan tajam dan berkata dengan suara yang dalam, bagaimanapun, aku tidak setuju. Pergi ke rumah orang lain untuk liburan itu tidak ada artinya. Patuh. Qin Siulan juga menggema. Bu, Ibu Baptis, biarkan dia pergi. Jiang Yan juga berdiri untuk berbicara mewakili Lin Yu, biarkan dia pergi dan belajar dari Nyonya Du itu. Bagaimana mungkin seseorang berusia 50-an masih bisa menjaga dirinya sendiri dengan baik? Kamu belum melakukannya. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya, dia terlihat lebih muda dariku, dia tampak seperti berusia 17 atau 18 tahun. Luar biasa. Petik 2. Oh, apakah ini Nyonya Du yang Anda ceritakan melalui telepon? Mata Li Suqin tiba-tiba melebar, dan cahaya memenuhi wajahnya. Dia mengganti topik pembicaraan dan buru-buru berkata kepada Lin Yu, karena kita akan berbisnis, aku tidak akan menghentikanmu, tapi Jiarong, kamu harus pergi lebih awal dan kembali lebih awal. Ya, silakan dan aman di jalan. Qin Siulan juga segera mengubah sikapnya dan mengangguk sambil tersenyum. Ingatlah untuk kembali lebih awal. Lin Yu membuka mulutnya karena terkejut, sedikit terkejut dengan kecepatan perubahan sikap mereka, dan otot-otot di wajahnya tidak bisa menahan kedutan. Benar saja, bagi seorang wanita, prioritas pertama selalu adalah penampilannya sendiri. Sore keesokan harinya, Lin Yu membawa Bu Cheng ke rumah Nyonya Du seperti yang dijanjikan. Bu Cheng secara khusus berganti menjadi kendaraan off-road Hummer dengan tenaga kuda penuh dan efek anti peluru, sehingga ia dapat membantu jika terjadi sesuatu. Karena mereka pernah ke sini sekali, mereka berdua familiar dengan jalan di bawah komando Lin Yu. Namun, karena Lin Yu dan yang lainnya berangkat agak terlambat dan jauh dari istana, langit menjadi sedikit gelap setelah mereka tiba di Manor. Beberapa lampu juga telah menyala di pintu masuk Manor. Saat ini, ada sederet mobil mewah yang terparkir di luar pintu, jumlahnya belasan. Makan malam ini sungguh tidak sederhana. Setelah turun dari mobil, Lin Yu melirik ke deretan mobil yang diparkir di luar dan sedikit terkejut saat melihat kebanyakan dari mereka memiliki plat nomor dari tempat lain dan bervariasi dari satu daerah ke daerah lain. Oh, Tuan He, Anda di sini. Kepala pelayan gemuk yang telah menunggu di pintu melihat Lin Yu dan buru-buru menyapanya dengan senyuman di wajahnya dan nada yang sangat hormat. Steward Sima, kita bertemu lagi. Lin Yu mengangguk dan tersenyum padanya dan berkata, meskipun mereka hanya bertemu sekali terakhir kali, Lin Yu sangat terkesan dengan kepala pelayan berpenampilan gemuk ini dan mengetahui bahwa nama belakangnya adalah Sima. Tolong cepat dan undang aku. Kepala pelayan gemuk itu membungkukkan badannya dan tersenyum penuh hormat, para tamu hampir sampai.
Mari kita minum teh sebentar dulu, dan jamuan makan akan segera dimulai. Petik 2. Setuju, tidak bertanya lagi, dan berjalan menuju istana bersama Buceng. Buceng memandang sekeliling Manor dengan dingin, dengan kilatan keterkejutan di matanya. Sepertinya dia tidak menyangka bahwa Manor itu jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Lin Yu bertanya-tanya dalam benaknya siapa yang diundang Nyonya Du hari ini. Kebanyakan dari mereka mungkin adalah orang-orang yang tidak dia kenal, lagi pula, semua plat nomornya berasal dari tempat lain. Namun yang mengejutkannya adalah begitu dia memasuki aula, dia mendengar beberapa suara yang dikenalnya pada saat yang bersamaan. Oh, Jiarong, kamu di sini. Mengapa kamu datang terlambat? Kami pikir kamu tidak akan datang. Lin Yu sedikit terkejut, dan mendongak mengikuti suara itu, menunggu untuk melihat semua orang di dalam aula. Setelah itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya, jelas sangat terkejut. Bab 615 Master Diagnosis Denyut Nadi yang sombong. Sebagian besar orang yang duduk di seluruh aula adalah rekan Lin Yu, dan dia mengenal lebih dari setengah dari mereka. Adapun 3 orang yang baru saja berbicara dengannya, dia bahkan lebih akrab dengan mereka. Ketika dia melihat wajah ketiga orang itu dengan jelas, matanya berbinar dan dia tiba-tiba menjadi bahagia. Tuan Dou, Huang Tua, Tuan Wang. Ketiga orang ini adalah Dou Zongyong, dokter ahli nasional, Huang Xinru dari lingkaran medis keluarga Huang, dan Wang Shaoqin, raja pengobatan Shandong. Ada beberapa dokter terkenal lainnya di bidang pengobatan tradisional Tiongkok yang duduk di sekitar aula, dan mereka semua adalah anggota Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok. Setelah melihat Lin Yu, mereka semua segera berdiri dan menyapanya dengan hormat. Presiden He, Anda di sini. Presiden He, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Presiden He, silakan duduk. Mereka semua setuju untuk pergi ke sana setelah pembukaan cabang Huiseng Tang Lin Yu. Terakhir kali Lin Yu di klinik, mereka mempelajari beberapa teknik akupuntur dan resep yang hampir hilang dari Lin Yu, dan menghasilkan banyak uang ketika mereka kembali. Mereka dianggap disukai oleh Lin Yu, dan karena Lin Yu adalah presidennya, mereka melihat Lin Yu pada saat ini, dia secara alami penuh hormat. Lin Yu mengangguk ke arah mereka sambil tersenyum dan berkata, semua orang juga ada di sini. Silakan duduk. Sama-sama, sama-sama. Jiarong, kalian bisa melakukannya. Saya mendengar bahwa virus yang tidak diketahui menyebar keluar di Jinmen bulan lalu, kamu menyelesaikannya. Wang Shaoqin memandang Lin Yu dengan kagum dan berkata sambil tersenyum, oke, kamu benar-benar membuat kami para dokter Tiongkok terlihat baik. Kamu selalu mengetahui ini dari jauh. Petik 2. Tertawa, cukup terkejut. Benar, jangan lihat saya di Lubei. Saya tahu segalanya tentang lingkaran pengobatan tradisional Tiongkok. Wang Shaoqin berkata dengan bangga dengan kepala terangkat tinggi. Oke, berhentilah membual, kamu tidak mendengarkanku. Huang Xinru memutar matanya ke arah Wang Shaoqin sambil tersenyum, segera menghancurkan panggungnya, lalu tersenyum pada Lin Yu dan berkata, Jiarong, kapan kamu akan pergi ke sana? Duduk bersamaku. Duduklah. Ayo ngobrol baik-baik. Aku selalu menyiapkan teh yang enak untukmu. Jangan pergi, Jiarong. Jika kamu bersikap sopan tanpa alasan, kamu bisa jadi pengkhianat atau pencuri. Dou Zongyong melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, Jiarong, bau klinik rawat jalan yang kamu minta aku temukan untukmu hampir hilang setelah renovasi, dan tidak butuh waktu lama untuk membukanya. Setelah bercanda, Dou Zongyong kembali ke bisnis. Lin Yu He hampir menyelesaikan toko cabang yang dipercayakan kepadanya untuk dijalankan. Jika bukan karena 2 bocah nakal dari keluarga Wan yang menolak menjual toko Qian Zitang, cabang ini pasti sudah dibuka sejak lama, dan itu akan terjadi, sampai saat ini belum ditunda. Oke, terima kasih banyak. Lin Yu berkata dengan rasa terima kasih, dan kemudian berbicara tentang masa lalu dengan ketiga orang tua itu. Beberapa orang yang duduk di samping yang tidak mengenal Lin Yu mau tidak mau merasa bingung ketika mereka melihat Tuan Dou, Tuan Huang, Tuan Wang dan yang lainnya begitu hormat dan antusias terhadap seorang pemuda. Beberapa orang memiliki sedikit rasa jijik di wajah mereka.
Meskipun mereka semua adalah tokoh Tionghoa dan tokoh terkenal di dunia pengobatan Tiongkok, namun mereka sudah pindah ke luar negeri dan tidak lagi terlibat dalam urusan lingkaran pengobatan tradisional Tiongkok, sehingga bisa dikatakan tidak tahu apa-apa tentang Lin Yu. Oh, Zhou Lao, ahli diagnosis denyut nadi di Jiangsu Selatan, juga ada di sini. Pada saat ini, seorang pria parubaya bermata besar yang duduk di kursi memperhatikan beberapa sosok di luar, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia tinggal di luar negeri sepanjang tahun, bahasa Mandarinnya tidak lagi begitu murni. Begitu dia selesai berbicara, dia buru-buru berdiri dan berjalan menuju sosok di luar pintu untuk menyambutnya. Hampir semua orang di ruangan itu juga berdiri dan berjalan ke arahnya, sambil berbisik karena terkejut. Oh, Zhou Lao, yang katanya tidak pernah ke klinik, sebenarnya datang ke sini secara langsung kali ini. Itu menunjukkan bahwa Ni Du sangat bangga. Tidak, setahu saya, ketika Asosiasi Tradisional China Kita Pengobatan Tiongkok didirikan, Menteri Haoi secara khusus mengundang Zhou Lao, tetapi Zhou Lao tidak datang. Dapat dimengerti, saya berusia lebih dari 80 tahun dan tidak tahan dengan kesulitan. Sungguh suatu berkah besar melihat Zhou kasih karunia Lao kali ini. Ah, nada suara semua orang sangat bersemangat, dan mereka sudah menuju keluar pintu saat mereka berbicara. Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan melihat keluar dengan rasa ingin tahu ketika dia mendengar diskusi semua orang. Lin Yu telah mendengar cukup banyak tentang Zhou Xiaoxing, ahli diagnosis denyut nadi di Jiangsu Selatan. Dia adalah seorang tokoh veteran di seluruh lingkaran pengobatan Tiongkok dan satu-satunya dokter medis nasional berusia di atas 80 tahun yang tersisa di Tiongkok saat ini. Bahkan dalam hal reputasi, dia lebih baik dari Tuan Dou dan Tuan Huang. Dikabarkan bahwa teknik pengukuran denyut nadi orang ini hampir sempurna. Ia dikenal sebagai 3 detik untuk menentukan hidup dan mati, yang berarti bahwa dalam waktu 3 detik setelah siapapun yang lolos diagnosis denyut nadinya, ia dapat menentukan gejala Anda dan menentukannya, apakah orang tersebut masih hidup atau sudah mati. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, karena usianya, dia hampir berhenti menemui pasien, dan menyerahkan semua tanggung jawabnya kepada putra sulungnya, Zhou Rongxin. Saya tidak menyangka dia akan datang ke sini secara langsung kali ini. Sepertinya wajah Nyonya Du sangat tinggi. Orang tua yang keras kepala ini juga ada di sini. Tuan Dou sedikit mengernyit, cukup terkejut. Huang Xinru dan Wang Shaoqin juga saling memandang, juga agak tidak terduga. Zhou Lao, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Zhou Lao, jika kamu punya waktu suatu hari nanti, aku akan pergi dan mengunjungimu secara langsung. Petik 2. Tolong tunggu sebentar, kawan. Zhou Xiaoxing mengundangnya dan kata-katanya sangat menyanjung. Zhou Xiaoxing terkekeh, jelas menikmati perasaan dikelilingi oleh orang-orang, sementara putra sulungnya Zhou Rongxin menopang ayahnya di samping, dengan wajah bangga, seolah-olah dia sama sekali tidak memperhatikan dokter di sekitarnya. Faktanya, selain menjadi salah satu keluarga medis terkemuka di dunia pengobatan Tiongkok, keluarga Zhou juga merupakan orang terkaya di dunia pengobatan Tiongkok. Jadi tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa mata lebih tinggi dari bagian atas. Meskipun Tuan Dou dan Tuan Huang tidak memiliki banyak persahabatan dengan Zhou Xiaoxing, mereka tentu saja tidak bisa menutup mata ketika melihat seorang senior di bidang pengobatan Tiongkok, jadi mereka bergegas ke depan untuk menyapa Zhou Xiaoxing. Xiao Dou, Xiao Huang, Xiao Wang, kamu juga di sini. Zhou Xiaoxing memandang Dou dan yang lainnya sambil tersenyum, memasang tampang arogan seperti seorang senior tua. Kenapa kamu berdiri? Kenapa kamu tidak membawakan kursi untuk ayahku? Zhou Rongxin mengangkat kepalanya dan melirik ke arah Lin Yu, yang tidak datang menemuinya. Dia mengerutkan kening dan memarahi dengan tegas, jelas sengaja melatih Lin Yu. Lin Yu sedikit mengernyit, menatapnya, dan tanpa berkata apa-apa lagi, berjalan mendekat dan membawa kursi, meletakkannya di depan Zhou Xiaoxing, dan berkata dengan rendah hati, "Halo, Tuan Zhou." Petik 2. Petik 2. Zhou Xiaoxing bertanya pada Huang Xinru dan yang lainnya di samping. Oh, Zhou Lao, ini adalah Presiden Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok kami, He Jiarong, dokter ajaib kecil.
Huang Xinru buru-buru memperkenalkan Lin Yu kepada Zhou Xiaoxing. Mendengar perkataannya, ekspresi Zhou Rongxin tiba-tiba berubah. Dia memandang Lin Yu dan berkata dengan heran, apakah dia He Jiarong? Meskipun dia jarang menginjakkan kaki di ibu kota, untuk seorang dokter pengobatan tradisional Tiongkok seperti Presiden Tiongkok Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok, dia telah mendengar tentang hal-hal penting di lingkaran tersebut. Tetapi yang mengejutkannya adalah dia telah mendengar bahwa He Jiarong masih sangat muda, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan begitu muda. Dia tidak bisa menahan rasa cemburu di matanya, dan berkata dengan suara dingin dan tidak yakin, jika ayahku tidak mengambil alih gunung itu, ini bukan gilirannya. Zhou Xiaoxing mengerutkan kening dan memanggil putranya, lalu setelah melihat ke arah Lin Yu, dia tersenyum dan berkata kepada semua praktisi pengobatan Tiongkok yang berusia tidak lebih muda dari 50 tahun. Tentu saja, seorang pahlawan datang dari usia muda. Pemuda itu benar-benar menjadi Presiden Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok. Dia benar-benar pemuda yang tangguh, tapi ini juga menunjukkan bahwa kami, tulang-tulang tua, pantas mati. Begitu dia selesai berbicara, ekspresi semua orang praktisi pengobatan Tiongkok yang hadir tiba-tiba berubah, wajah mereka murung, dan wajah mereka sangat jelek. Bagaimana mungkin mereka tidak mendengar ini? Presiden Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia mendengar ini, dan melirik ke arah Zhou Xiaoxing, berpikir bahwa orang tua adalah orang tua, menyembunyikan pisau dalam kata-katanya, membunuh orang secara tidak terlihat. Lingkaran pengobatan tradisional Tiongkok telah lama berada dalam kekacauan. Dalam beberapa tahun terakhir, orang-orang yang memiliki koneksi tetapi tidak memiliki kemampuan telah berkuasa. Saya kira orang ini juga sama. Dia pasti menjadi presiden melalui koneksinya sendiri. Diundang Budu ke sini. Sepertinya latar belakang anak ini tidak berbeda. China adalah masyarakat sosial, wajar saja, lebih baik berteduh di balik pohon besar. Beberapa dokter yang pernah tinggal di luar negeri sepanjang tahun dan jarang kembali tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Dia juga tidak bisa menerima presiden pengobatan tradisional Tiongkok yang begitu muda. Dia merasa bahwa Lin Yu mungkin adalah presiden karena perutnya yang kosong dan mengandalkan koneksi. Tutup mulutmu yang bau. Bu Cheng yang berada di sebelah Lin Yu langsung memarahinya dengan suara dingin. Saudara Bu, Lin Yu segera menariknya dan menyuruhnya untuk tidak bersikap kasar. Bagaimanapun, dia ada di sini sebagai tamu hari ini dan tidak perlu menimbulkan perselisihan yang tidak perlu. Tuan Huang, mengapa Nyonya Du mengundang kita ke sini hari ini? Temui dokter. Lin Yu mendekati Tuan Huang dan bertanya dengan ragu, tetapi saya melihatnya terakhir kali dan dia dalam keadaan sehat. Saya tidak tahu apa yang diminta untuk kita lakukan. Huang Xinru tersenyum dan menggelengkan kepalanya, berkata dengan agak tak berdaya.